Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Adventa Kesawidastama dengan NIM 2205526005. Saya dari Universitas Tugu Bang Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah audit manajemen. Lalu materi yang diangkat pada presentasi kali ini yaitu tentang langkah-langkah audit manajemen. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa ada langkah-langkah audit manajemen sebagai seorang auditor yang dimulai dari audit pendahuluan, review terhadap pengendalian, audit rinci, pelaporan, dan kegiatan tindak lanjut. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi langkah-langkah audit manajemen, sebaiknya kita perlu tahu nih, apa yang dimaksud dengan kata-kata audit. Dengan kegiatan audit itu, yaitu yang pertama, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan tersebut. Nah, yang dimaksud kegiatan itu adalah kejadian ekonominya yang memiliki tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan di dalam audit tersebut, lalu menghasilkan pencapaian atau penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis audit nih. Jenis audit yang pertama yaitu audit laporan keuangan atau yang biasa kita sebut dengan financial statement audit. Financial statement audit ini yaitu sebuah bentuk audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut mampu disajikan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu hasil audit selanjutnya dibagikan kepada pihak luar perusahaan. Contohnya seperti kreditor, pemegang saham, atau kantor pelayanan pajak. Lalu ada jenis audit yang kedua, yaitu audit kepatuhan atau yang sering kita sebut dengan compliance audit. Untuk jenis audit yang kedua ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah data yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, atau undang-undang tertentu. Jadi, kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contoh dari audit kepatuhan ini adalah sumber dari manajemen yang berbentuk prosedur pengendalian internal. Lalu audit kepatuhan ini biasanya disebut sebagai fungsi audit internal karena dibuat oleh pegawai perusahaan sendiri. Untuk jenis audit yang ketiga, ada audit operasional atau yang sering kita sebut dengan operational audit. Audit operasional ini merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi secara operasionalnya ya ini teman-teman, hubungannya dengan tujuan tertentu. Lalu dalam audit operasional ini, seorang auditor diharapkan melakukan pengamatan secara objektif dan analisis dengan cara yang komprehensif terhadap operasional sebuah perusahaan. Audit operasional ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena sifatnya secara sistematik dan teratur, seperti itu. Untuk yang selanjutnya dari bagian audit manajemen sendiri, yaitu perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Yang pertama itu dari mulai karakteristik tujuannya. Jika audit manajemen itu
dari tujuannya untuk menilai dan memperbaiki metode dan kinerja manajemen. Lalu ada perbedaannya sendiri di audit laporan keuangan. Tujuannya untuk menyatakan pendapat atas kondisi keuangan dan kepengurusan, atau yang sering disebut stewardship. Lalu ada beda audit manajemen. Yang kedua itu ruang lingkupnya. Ruang lingkup audit manajemen itu fungsinya untuk usaha dan sub-unit yang saling berhubungan. Bedanya dengan laporan keuangan adalah catatan keuangan organisasi secara keseluruhan atau overall. Lalu ada perbedaan yang ketiga, yaitu keperluan. Jadi di audit manajemen ini keperluannya untuk opsional. Lalu di audit laporan keuangan memiliki perbedaan dengan audit manajemen. Dasarnya secara hukum sudah disyaratkan untuk perusahaan yang go public. Yang selanjutnya ada frekuensi. Kalau di audit manajemen sendiri ada frekuensi bagian reguler paling sedikit, jumlahnya selama setahun sekali. Kalau di audit laporan keuangan itu bentuk frekuensinya adalah ad hoc. Lalu yang kelima, karakteristik kelima itu ada orientasi waktu. Untuk di audit manajemen itu berorientasi kepada masa depan. Kalau di audit laporan keuangan, orientasi waktunya itu retrospektif. Lalu ada lagi karakteristik yang keenam, yaitu metode. Metode itu di bagian audit manajemen itu masuk ke dalam penekanan pada keterampilan interdisiplin. Lalu audit laporan keuangan memiliki metode pada penekanan keterampilan akuntansi. Yang selanjutnya ada karakteristik yang ketujuh, itu realisasi. Jika audit manajemen memiliki realisasi berbentuk potensial. Kalau audit laporan keuangan, realisasinya berbentuk aktual. Lalu ada karakteristik ke-8, yaitu bagian pelaporan. Nah, laporan audit manajemen ini isinya tentang laporan yang komprehensif, termasuk tujuan ruang lingkup, pendekatan, temuan, dan rekomendasi. Seperti itu. Bedanya dengan audit laporan keuangan berisi laporan tentang secara normal saja, laporan bentuk pendek untuk menyertai laporan keuangan. Jadi, intinya adalah menyusun laporan keuangan. Lalu yang ke-9 ada penerima. Jika audit manajemen itu, penerimanya adalah manajemen internal. Lalu audit laporan keuangan, penerimanya adalah pemegang saham eksternal atau pemerintahan publik. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian dari audit manajemen. Jadi pengertian audit manajemen sendiri adalah seluruh rangkaian atau kegiatan yang berbentuk evaluasi terhadap seluruh prosedur dan metode organisasi perusahaan. Dan audit manajemen ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan. Jadi garis besarnya adalah audit manajemen itu kegiatan untuk mengevaluasi semua prosedur dan metode perusahaan, mulai dari internal, eksternal, lalu operasional, SDM, lalu bentuk laporan keuangan, dan lain-lainnya. Dikarenakan sebuah audit manajemen itu juga sebagai tombak penting dalam proses perusahaan di dalamnya. Jadi audit manajemen itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan audit manajemen. Tujuan audit manajemen ini memiliki 4 tujuan. Tujuan audit manajemen menurut Agus tahun 1996 adalah sebagai berikut. Ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menilai kinerja atau performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Nah, jadi hal ini audit manajemen itu juga memiliki fungsi sebagai kinerja untuk menjalankan sebuah
perusahaan tersebut dapat memiliki kinerja yang baik. Lalu ada yang kedua dari tujuan manajemen audit sendiri, yaitu untuk menilai apakah sumber daya ini bisa berupa manusia, mesin, dana, atau harta lainnya. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Nah, kenapa harus digunakan secara efisien dan ekonomis? Karena hal ini juga dapat menunjang perusahaan agar berjalan dengan maksimal. Jika sumber dayanya dilakukan secara maksimal, maka perusahaan tersebut akan memperoleh profit yang lebih besar, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tujuan manajemen audit, yaitu untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh top management. Yang dimaksud adalah perusahaan menggunakan tujuan audit ini dan mempunyai visi dan misi yang baik agar manajemennya itu bagus dan mempengaruhi kinerja tujuan manajemen audit sendiri. Gitu. Untuk yang terakhir ada tujuan manajemen audit untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan struktur pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan keefektivitasan dari kegiatan operasi perusahaan. Jadi di tujuan akhir ini mencakup semua tujuan-tujuan dari memulainya dari kinerja atau performance perusahaan, menilai sumber daya manusia, menilai sumber daya mesin, dana, harta lainnya, lalu memiliki keefektivitasan untuk mencapai tujuan dan menjadi top manajemen. Ya, tujuan audit manajemen itu sangat luas dan sangat kompleks sekali jika dilakukan baik oleh perusahaan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah prinsip dasar audit manajemen, yaitu prinsip yang pertama, ada audit itu dititik beratkan pada objek audit yang memiliki peluang untuk diperbaiki. Jadi untuk yang pertama ini adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang dulunya pernah dibuat, lalu diperbaiki agar perusahaan tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk yang selanjutnya ada prinsip dasar audit manajemen yang kedua, yaitu sebagai prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Nah, prinsip ini adalah penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan objek audit ini apakah sudah baik atau kan masih kurang, atau sudah maksimal atau masih kurang, itu harus dilaksanakan dengan menggunakan penilaian. Lalu yang ketiga ada prinsip audit manajemen, yaitu pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kenapa ditemukan temuan dan jadi hal ini mempengaruhi untuk perusahaan tersebut akan menjadi top manajemen yang baik ke depannya. Yang selanjutnya ada prinsip audit manajemen, yaitu identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Nah, kalau prinsip ini, kenapa harus ada individu yang bertanggung jawab? Karena jika individu tersebut tidak bertanggung jawab atas tugasnya sendiri, maka akan mempengaruhi lingkungan sekitar
Contohnya mempengaruhi orang lain, mempengaruhi kinerjanya, mungkin menjadi menurun atau jadi tidak maksimal karena individu tersebut tidak bertanggung jawab, seperti itu. Dan ini tidak baik jika hal ini dipertahankan di sebuah perusahaan, karena akan secara tidak langsung akan membuat perusahaan tersebut menjadi menurun. Lalu yang selanjutnya ada penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, kalau penentuan tindakan yang bertugas ini dikaitkan dengan misalnya ada contoh ada koordinator, atau ketua atau pimpinan dalam perusahaan tersebut yang tujuannya menggandeng anak-anaknya, menggandeng staff-staffnya untuk menjadi individu yang disiplin, tepat waktu, on time, dan bertanggung jawab. Hal ini juga mempengaruhi kinerja juga dalam perusahaan. Jadi ada petugas sendiri yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas perusahaannya tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah penyelesaian pelanggaran hukum. Nah, hal ini dilakukan karena jika ada kesalahan yang menyentuh ranah hukum, itu harus cepat-cepat diselesaikan karena agar tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara perlahan. Dan misal pun ada kasus yang memiliki sampai ranah hukum, agar cepat-cepat diselesaikan agar tidak menjadi masalah di jangka panjang atau masa depan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada penyelidikan dan pencegahan kekurangan. Nah, hal ini dilakukan agar kesalahan-kesalahan kecil pun mampu cepat diselesaikan dan agar tidak menjadi masalah yang besar di kemudian hari, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada manfaat audit management. Nah, ini juga masuk hal-hal yang penting dalam sebuah audit management. Jadi menurut Tunggal di tahun 2003, dia mengatakan bahwa manfaat audit management ini yang pertama, yaitu memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Nah, hal ini diambil karena informasi operasi di perusahaan itu sangat penting untuk kinerja perusahaan. Lalu yang kedua itu bisa membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan, dan pengendalian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan karena sudah dievaluasi step by step, lalu dilakukan pengendalian secara berstruktur. Lalu yang selanjutnya adalah memastikan ketaatan terhadap kebijaksanaan manajerial yang ditetapkan. Lalu ada rencana-rencana prosedur yang dilakukan sebagai persyaratan peraturan pemerintahan. Jadi, manfaat ini memberikan kebijakan secara manajerial yang berdasar pada peraturan pemerintah. Untuk yang selanjutnya ada manfaat audit manajemen, yaitu untuk mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. Nah, hal ini menjadi tujuan yang sangat penting karena kita sebagai individu di dalam perusahaan sebagai audit manajemen pun juga harus tahu langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah potensial yang ada di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada manfaat audit manajemen untuk menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk memperkecil pemborosan. Untuk hal ini yaitu kita dapat melakukan identifikasi sumber daya. Sumber daya itu tidak hanya manusia, ada sumber daya dana, sumber daya mesin, lalu sumber daya yang lainnya. Itu selanjutnya untuk memperkecil pemborosan harus
sebelum kita melakukan audit manajemen tuh kita harus mempunyai kayak plan gitu ya, atau rencana agar pengeluaran tidak terus tidak terus keluar, dan pengeluaran yang tidak penting pun bisa kita cegah atau kita kontrol dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, manfaat ini memiliki tujuan dan sasaran. Jadi, perusahaan itu memiliki visi misi yang baik agar perusahaan tersebut itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan sendiri dan individu yang bekerja di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan. Nah, manfaat ini menjadi benefit yang sangat penting bagi pekerja di dalamnya, karena sudah disediakan tempat pelatihan sesuai bidangnya masing-masing. Jadi, bisa dikatakan pekerja tersebut tidak hanya bekerja dalam perusahaan, tapi juga mendapat ilmu dari tempat pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh perusahaan. Jadi bisa menimbulkan ide-ide kreatif, ide-ide yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah maju ini, menggunakan teknologi yang berkembang dan maju ini. Jadi perusahaan itu tidak ketinggalan zaman, karena sudah memberikan fasilitas, meluangkan waktu untuk para pekerja untuk diberikan pelatihan, dan ini akan memotivasi pekerja dalam melakukan pekerjaannya selanjutnya, dan akan memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena sudah terlatih di tempat pelatihan yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen itu meliputi seluruh aspek kegiatan-kegiatan audit manajemen, yang dimana ruang lingkup tersebut itu berupa seluruh kegiatan atau bisa juga hanya mencangkup bagian-bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Nah, dalam periode audit manajemen ini juga beda-beda dan bervariasi tentunya, yaitu biasanya ada yang dalam waktu 1 minggu, dalam 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau beberapa bulan sesuai dengan ketentuan perusahaan, atau mungkin 1 tahun atau sampai bertahun-tahun, melihat dengan tujuan perusahaan yang dijalankannya. Nah, tujuan ini bisa dicapai melalui ruang lingkup yang sudah ditentukan oleh perusahaan sendiri. Lalu, audit manajemen ini yang pertama juga melihat kriteria efektivitas, yaitu efisiensinya yang dapat digunakan sebagai asersi suatu standar, sehingga standar-standar dapat diberlakukan guna mengurangi resiko yang ada. Lalu, keefektivitasan ini dan keefisiensinya suatu perusahaan hendaknya juga melihat dari keamanan para pekerja, bagaimana perusahaan itu juga memperhatikan pekerjanya guna meningkatkan keefektivitasan dan keefisiensian sebuah perusahaan yang sedang berjalan di dalamnya. Ruang lingkup audit manajemen yang kedua yaitu causes. Causes adalah sebagai asersi suatu tindakan, hal yang menjadi tindakan yang serius pada kasus tersebut, yaitu mungkin perusahaan kurang memperhatikan keselamatan para pegawai, sehingga diperlukan inspeksi atau penyelidikan dengan mendeteksi resiko dengan cara mengawasi para buruh di tempat kerja. Nah, mengawasi ini yaitu adalah
bagaimana proses seorang pekerja di dalamnya, agar jika pekerja tersebut mengalami sebuah kasus atau memiliki sebuah kasus itu harus segera diselesaikan agar kasus tersebut tidak menjadi hal yang panjang dan rumit dan memengaruhi perusahaan ke depannya. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup audit manajemen yang ketiga, yaitu biasa kita sebut dengan efek, sebagai asersi atau hasil suatu tindakan dengan memberlakukan standar dapat mengurangi kecelakaan bagi para pekerja serta memperbaiki resiko-resiko yang ada atau masalah pelanggaran. Jadi efek ini memberikan tindakan nyata dari masalah-masalah yang ada dalam sebuah perusahaan yang sedang berjalan. Terus efek ini juga bisa memperbaiki resiko atau masalah yang ada, seperti itu. Jadi ruang lingkup audit manajemen ini memiliki kesimpulan bahwa dari tujuan kriteria, causes, efek dapat memberi masukan untuk mengurangi kecelakaan pekerja dan mendeteksi masalah yang ada, dan bisa juga untuk memberlakukan standar-standar yang baik dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup audit manajemen ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, ada controlling, dan ada actuating. Nah, semua lingkup ini, ada 4 lingkup ini sangat mempengaruhi sekali dengan proses audit manajemen, yaitu ada yang pertama yaitu sebagai planning itu ada audit SDM. Audit SDM sendiri sebagai audit sumber daya manusia yang memiliki kegiatan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian yang sistematis, objektif, dan mampu didokumentasikan pada fungsi organisasi yang terpengaruh oleh SDM atau sumber daya manusia sendiri. Audit manajemen itu juga memiliki tujuan untuk memastikan pemenuhan prinsip kesesuaian, efektivitas, efisiensi, dan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan fungsional dan tujuan organisasi secara keseluruhan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu yang selanjutnya ada bagian organizing. Organizing itu dibagi menjadi 3, yaitu ada audit produksi dan operasi, ada audit pajak, dan audit manajemen lingkungan. 3 hal ini yang menjalankan sebagai audit manajemen di bagian organizing. Produksi dan operasi itu untuk mengetahui apakah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut mampu diproduksi dan dioperasikan dengan baik di dalamnya. Lalu yang kedua ada audit pajak. Audit pajak itu bagian administrasi pajak perpajakan yang ada di dalam perusahaannya, mulai dari mungkin menjalankan kewajiban membayar PPN, membayar pajak penghasilan, membayar PBB, seperti itu. Lalu ada yang ketiga audit manajemen lingkungan. Nah, tugas saya sendiri untuk bagaimana pengoperasian di bagian lingkungan perusahaan itu, apakah sudah benar-benar baik atau masih kurang atau perlu ditambah apa-apa lagi agar lingkungan yang tercipta itu semakin baik dan berpengaruh positif. Lalu ada bagian controlling. Controlling itu dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada audit manajemen lain-lain, itu sebagai pembantu bagai semua audit yang ada di bagian audit manajemen. Nah, yang selanjutnya itu ada audit pemasaran. Audit pemasaran juga sangat berperan penting dalam jalannya suatu perusahaan, yaitu sebagai evaluasi yang bersifat formal dan sistematis.
dalam menjalankan sebuah strategi atau rencana pemasaran yang sudah diambil. Lalu proses audit dan evaluasi yang sudah ditentukan oleh audit pemasaran ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Yang selanjutnya ada audit sistem informasi. Nah, yang diketahui dari sistem informasi ini adalah gimana mungkin di bagian website atau di bagian sistem-sistem yang berkaitan dengan internet dan yang lain-lain sebagai jalannya sebuah roda perusahaan yang telah dijalankan. Lalu yang terakhir ada bagian actuating. Actuating ini adalah audit sistem kepastian kualitas. Nah, di contoh audit manajemen yang lain, audit sistem kepastian kualitas ini juga memiliki peran yang penting karena bagaimana cara menghasilkan kualitas produksi yang baik dalam sebuah perusahaan. Dan salah satu audit sistem kepastian kualitas ini juga sangat berperan penting karena mereka yang ada di dalamnya harus memastikan dan harus bertanggung jawab atas kualitas produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah audit manajemen. Jadi langkah-langkah audit manajemen ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada audit pendahuluan. Lalu yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Lalu ada langkah-langkah yang ketiga yaitu audit rinci. Terus yang keempat yaitu pelaporan. Terus yang kelima itu tindak lanjut. Nah, untuk yang pertama, langkah-langkah audit manajemen itu ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini telah ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Jadi, audit pendahuluan ini sebagai dasar pertama dari 5 proses langkah-langkah audit manajemen dan harus dilakukan secara baik untuk memperoleh hasil audit yang lebih dalam. Harus mengetahui informasi latar belakang tentang objek audit yang mau dikerjakan dalam sebuah audit manajemen tersebut. Dan informasi itu harus bersifat valid dan tidak ada kekurangan sekalipun agar audit manajemen yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada tahapan audit pendahuluan, masih yang pertama tadi, yaitu langkah-langkah ada tahapan audit pendahuluan itu ada 6. Yang pertama yaitu pemahaman seorang auditor terhadap objek audit. Nah, gimana sih pemahamannya? Itu seorang auditor harus mengetahui informasi yang sudah didapatkan oleh auditor dalam audit pendahuluan dalam sebuah perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada penentuan tujuan audit. Penentuan tujuan audit ini, jadi auditor itu harus mendapatkan informasi tentang aktivitas yang memerlukan perbaikan untuk menentukan tujuan audit. Di dalam perusahaan itu, seorang audit juga harus mempunyai tujuan karena sebagai roda jalannya perusahaan agar perusahaan tersebut itu memiliki tujuan dan visi misi yang jelas agar perusahaan itu memiliki gambaran apa sih yang mau dijalankan dalam perusahaan tersebut, gimana sih manajemen yang baik dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Seperti yang sudah dilakukan tujuan audit untuk mencapai visi misi tujuan tersebut. Lalu ada ruang lingkup audit manajemennya ini sebagai capaian suatu proses perusahaan untuk
menjalankan suatu perusahaannya. Yang selanjutnya adalah review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Nah, informasi yang diperoleh audit harus informasi yang mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Hal ini mendasari bahwa peraturan dan perundang-undangan yang ada itu juga menjadi dasar seorang audit dalam melaksanakan audit manajemen di sebuah perusahaannya. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan kriteria awal audit sebagai kriteria awal yang bisa digunakan dalam dasar pelaksanaan audit. Nah, kegiatan ini dilakukan mungkin melalui pelatihan agar pengembangan awal audit ini dapat berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan audit pendahuluan yang sudah dilakukan, mulai dari pemahaman audit, ada tujuannya juga, ada ruang lingkup, ada pengetahuan melalui peraturan dan perundang-undangan. Nah, tersebut sudah dikumpulkan menjadi satu dan dihasilkan sebuah kesimpulan agar di dalam tahap audit pendahuluan ini apa sih kesimpulannya yang sudah dihasilkan dan nantinya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah audit manajemen yang kedua, yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Di sini review terhadap pengendalian manajemen itu merupakan suatu proses atau suatu sistem pengendalian manajemen yang isinya harus menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Hal ini sangat mempengaruhi perusahaan karena apa yang mau dijalankan itu harus sesuai dengan rencana dan dijalankan dengan strategi yang sudah disusun sebelumnya. Ada karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. Ada 5, yaitu yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan ini apa yang mau dicapai bersama oleh perusahaan agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dalam mencapai suatu produksi. Lalu yang kedua itu ada rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana ini atau yang sering disebut dengan plan ini harus direncanakan dengan matang agar mencapai tujuan yang mau dicapai oleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Kualitas dan kuantitas atau jumlah SDM yang baik dan bagus juga sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, karena jika kualitasnya kurang atau buruk pasti akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang lain. Tentu saja kuantitas jumlah SDM yang dibutuhkan pun juga harus mencukupi dan memenuhi kebutuhan dalam bidang-bidang di dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Nah, ini tidak jauh-jauh dari sumber daya manusia untuk menetapkan kebijakan yang harus dilaksanakan dan menjalankan kewajiban secara baik dan benar. Lalu yang selanjutnya ada sistem penelahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian review pengendalian manajemen yang sudah dipaparkan ada langkah kunci dalam review terhadap pengendalian manajemen.
di dalam ini ada 7 langkah dalam review, yaitu yang pertama, menetapkan tingkat significance dan sensitivity hal-hal pokok dalam program atau aktivitas yang diaudit, di mana sebuah audit manajemen itu harus mengetahui tingkat significance dan sensitivity dalam perusahaan yang mana nanti akan menjadi hal pokok yang dilaksanakan sebagai audit manajemen. Lalu yang kedua, menilai tingkat kerentanan program terhadap penyalahgunaan sumber daya maupun penyimpangan terhadap peraturan. Nah, hal ini dinilai untuk mengurangi masalah atau mengendalikan resiko-resiko yang terjadi ke depannya. Lalu ada yang ketiga, itu mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen. Jadi sebagai seorang audit manajemen juga harus tahu apa yang nantinya akan menjadi bibit-bibit masalah yang akan muncul. Jadi sebelum itu kita harus bisa secara bijak dan benar untuk mengidentifikasi agar masalah tersebut itu tidak muncul. Yang selanjutnya adalah menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Nah, untuk menetapkan ini kita harus memiliki sifat-sifat yang tegas, sifat-sifat yang bertanggung jawab dan disiplin untuk mengetahui apa yang bisa ditetapkan dan yang menjadi kebijakan dalam efektivitas tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Lalu yang selanjutnya adalah menilai kecukupan desain pengendalian. Ini menjadi satu hal yang penting karena kita bisa menilai kecukupan desain perusahaan, bagaimana orang luar melihat perusahaan kita itu sudah bagus, apa masih kurang, atau apa yang harus dan perlu diperbaiki. Lalu yang selanjutnya adalah menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif atau belum, sudah baik atau belum, atau ada masih yang kurang, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang harus diperbaiki atau diperlukan dalam suatu perusahaan. Ini sesuai kebutuhan perusahaan saja sih untuk menghasilkan bagaimana sih penilaian manajemennya itu sudah baik atau belum, sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, untuk yang langkah-langkah kedua ini, yang terakhir adalah kesimpulan hasil review dan pengujian yang dapat memberikan gambaran tentang review audit pengendalian manajemen. Yang pertama itu adalah keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, tentang apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan untuk mengembangkan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir adalah langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga ini adalah langkah-langkah dari audit manajemen, yaitu audit terperinci. Audit terperinci itu di mana auditor mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten untuk mendukung tujuan audit. Nah, tujuan audit ini dilakukan untuk mengembangkan bukti-bukti temuan yang sudah dicari melalui keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain. Lalu bisa menjadi pengujian permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit itu sendiri. Nah, di dalam audit terperinci ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh bukti nyata yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen.
masih dalam audit rinci, yaitu di dalam audit rinci itu ada langkah-langkah audit lanjutan yang terdiri dari 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Lalu yang kedua ada memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Hal ini sangat penting karena hasil atau bukti-bukti yang dikumpulkan itu akan menunjang bagaimana perusahaan tersebut itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Lalu ada audit manajemennya. Lalu yang ketiga adalah membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat yang sudah dibahas tadi, seperti causes, efek, seperti itu di dalam langkah audit lanjutan. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Nah, proses ini dilalui karena sudah ditemukan temuan-temuan atau bukti-bukti yang relevan, yang kompeten, yang valid, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan diidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dalam material. Nah, kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Jadi 5 proses tadi di dalam audit rinci itu harus membuktikan bahwa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan itu bersifat relevan, bersifat material, dan bersifat kompeten. Di dalam audit rinci juga ada pengembangan temuan dalam audit lanjutan, yaitu ada hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pengembangan temuan. Yang pertama itu ada pengembangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program tersebut berlangsung, bukan pada saat program tersebut diaudit. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlihat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Lalu yang selanjutnya adalah audit harus secara jujur dan objektif, berdasarkan pertimbangan profesionalismenya, melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan pengungkapan kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti, sehingga bisa menjadi dasar dari pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat pada pihak yang diaudit. Nah, yang selanjutnya, apabila seorang auditor menemukan kelemahan yang penting pada program aktivitas yang diaudit, maka auditor harus sesegera mungkin untuk menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi di sini ada langkah-langkah dalam pengembangan temuan apa saja sih yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, untuk mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Lalu yang selanjutnya ada memahami secara seksama sebab dan terjadinya dalam kejadian kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan apakah kelemahan itu merupakan kelemahan tersendiri maupun kelemahan yang tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas lainnya. Lalu yang selanjutnya, untuk menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang terakhir adalah menentukan rekomendasi atau saran-saran dan perbaikan agar kegiatan, program, dan aktivitas yang diaudit tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan maksimal.
Nah, yang selanjutnya itu di dalam temuan-temuan yang atau program atau aktivitas yang diaudit, yaitu adalah perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Nah, informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarah pada perlunya melakukan perubahan arah terhadap audit yang telah terencana atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan ruang lingkup audit. Yang selanjutnya adalah pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Namun, jika temuan yang diperoleh tidak memberikan informasi yang mendukung terhadap keakuratan kesimpulan audit, tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang didapatkan, maka auditnya harus dihentikan prosesnya. Nah, untuk langkah-langkah audit yang selanjutnya itu ada langkah-langkah audit yang keempat, yaitu pelaporan. Pelaporan itu bagian akhir dari seluruh kegiatan atau seluruh proses seorang auditor manajemen dalam pelaporan hasil audit yang sudah dikerjakan secara matang, baik, dan benar. Lalu bagaimana dalam melakukan penyajian laporan audit? Terdiri dari dua cara. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit, yaitu bagaimana seorang audit mengikuti informasi yang diperoleh dalam menyusun sebuah laporan audit manajemen yang baik, yang sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Lalu cara yang kedua itu ada cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Yang kedua ini memang agak berbeda karena di mana laporan yang sudah disusun secara baik oleh audit manajemen itu menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna. Nah, kepentingan para pengguna ini bisa digunakan misalnya digunakan investor, mungkin pemegang saham atau pemilik PT atau CV. Nah, itu memiliki ciri khasnya sendiri dalam melakukan atau menyusun cara penyajian pelaporan seorang audit manajemen itu dalam sebuah prosesnya yang nanti akan dihasilkan. Nah, untuk yang terakhir ada langkah-langkah dari audit manajemen, yaitu yang terakhir adalah proses yang kelima itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu sebagai implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan seorang auditor sebagai bentuk komitmen dalam manajemennya dalam meningkatkan proses dan kinerja dalam perusahaan dari beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Nah, hal itu bisa diantisipasi bagaimana cara seorang audit manajemen itu dalam melakukan proses-prosesnya itu agar kesalahan-kesalahan kecil itu tidak terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, walau begitu, auditor tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan untuk menjalankan rekomendasi yang disarankan auditor. Tetapi, auditor itu mampu menempatkan diri sebagai supervisor atau rencana atau pelaksana atau pengendalian tindak lanjut yang dapat dilakukan. Nah, langkah apa nih yang harus dilakukan? Yaitu sebaiknya rekomendasi merupakan hasil sebuah diskusi atau rumusan bersama antara manajemen sendiri dengan auditor. Nah, rekomendasi juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan atas rekomendasi tersebut. Nah, ini kegiatan tindak lanjut yang terakhir yang menjadi langkah-langkah tahapan audit manajemen
yang telah dilaksanakan dari 5 langkah tersebut. Nah, jadi kesimpulannya audit manajemen itu adalah sebuah proses evaluasi terhadap seluruh prosedur dan metode organisasi sebuah perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan. Nah, dari audit manajemen sendiri juga memiliki langkah-langkah audit manajemen yang tadi sudah kita bahas, yaitu ada 5 langkah penting. Yang pertama itu audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, lalu ada audit terinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Dari semua 5 langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi menjadi suatu kegiatan atau proses yang sangat penting bagi seorang audit manajemen. Dalam bagaimana sih seorang audit manajemen itu dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan mungkin sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sesuai dengan kebijakan yang sudah ada, dan nanti akan menghasilkan kualitas atau kuantitas yang baik, yang maksimal dalam pekerjaannya, dalam perusahaannya tersebut. Nah, sekian presentasi tentang langkah-langkah audit manajemen yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi saya, bagi teman-teman tenaga pendidik, dan bagi semuanya saja yang membaca presentasi saya di hari ini. Sekian dan terima kasih.